salah sendiri. Sudah saya bilang, ini semua cuma soal bersenang-senang. Jangan menumbuhkan apapun dalam perasaan. Ngomong cinta. Memang ada cinta di dunia ini. Jangan munafik. Hei, para lelaki. Jangan suka menaruh iba, alih-alih ingin menyalurkan ereksi kalian kepada setiap perempuan. Dikiranya laki-laki lebih kuat dari perempuan. Yang benar saja. Sialan, lupa mematikan. Tidak usah ada komunikasi. Jika kesepahaman tak bisa diambil dan jika perbedaan tak bisa dihormati. Selesai. Untuk apa membicarakan hal yang tidak bisa dilihat oleh mata dan diotak-atik oleh otak? Rasa. Ya dirasakan saja. Tetapi sesudah itu, ya tidak usah dirasa-rasakan. Bukankah rasa itu juga dalam sekejap sudah menjadi masa lalu? Itulah sebabnya, dari dulu saya mengambil jurusan matematika. Membicarakan hal yang tidak kasat mata membuang-buang energi. Reiki, pengobatan alternatif, tenaga dalam, omong kosong. Bahkan dunia pun dibangun dari benda-benda. Apakah 5 kali 5 bisa diselesaikan dengan perasaan? Naif benar. Sastra pengobatan. Sastra itu teks. Penyakit itu keadaan fisik. Di mana ketemunya sastra sebagai obat? Kertas yang bertulisan diusap-usap ke koreng. Begitu. Yang pasti-pasti sajalah hidup ini. Persoalan hidup boleh berat, tapi nalar tetaplah harus hidup. Jangan jadi eskapis lah. Macam orang-orang frustasi ekonomi, larinya mencari ratu adil saja. Adillah dirimu sendiri sejak dari pikiran. Jangan menyalahkan keadaan sosial. Perginya, ya ke klinik juga. Dasar otak dungu. Sudahlah, jangan mengajari saya jika kemutlakan itu memang ada. Saya percaya itu. Ini semua cuma soal-soal yang menggelikan dalam hidup ini.
Soal-soal yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang dengan penyakit kanker setelah bertahun-tahun menempuh kemoterapi dan gagal bisa sembuh hanya karena dibacakan selembar karya sastra? Gimana? Gimana? Jangan menggelikan hati saya, ah. Sebenarnya, saya tidak ingin menganggap hal itu sebagai persoalan. Tetapi semakin lama, penyangkalan atas batas nalar itu semakin membuat saya penasaran. Ketika seorang teman dekat yang terkena penyakit kanker tersembuhkan oleh metode yang aneh itu. Padahal katanya, itu pun dengan metode sastra pengobatan yang paling dasar. Lama-lama saya bisa gila memikirkan hal ini. Kalau saya mau membuktikan, bukankah saya harus sakit dulu? Lalu, alasan sakit apakah yang bisa membuat saya membuktikan sastra pengobatan itu? Nah, mungkin ini. Mungkin seperti yang dituduhkan oleh banyak orang, bahkan keluarga saya sendiri, bahwa saya adalah orang yang tidak mengenal cinta. Ini sudah cukup untuk menistakan saya sebagai orang sakit. Nah, jadi tantangan. Ya, tantangan. Tantangan inilah yang kemudian menarik minat saya. Seorang penyair dengan jumawanya mengibarkan bendera sastra sebagai media pengobatan. Sungguh jargon yang menggelikan. Mungkin penyair ini terinspirasi dari para pendahulunya yang lebih dulu mengibarkan sastra sebagai mantra. Sastra sebagai pusat pendidikan karakter manusia. Sastra sebagai penyembuh. Sastra sebagai cabang humaniora. Saya tertantang untuk membuktikan. Karena penyair ini dengan jumawanya telah mengibarkan bendera sastra penyembuhan, maka saya memancingnya dengan membuat sayembara. Macam cerita dari negeri dongeng saja. Seorang putri membuat sayembara untuk penyembuhan penyakit dirinya. Tapi memang begitu kenyataannya. Suatu hari, saya membuat pengumuman yang saya sebarkan lewat media sosial online maupun offline. Saya tulis di sana bahwa seorang putri telah lama menderita penyakit aneh, yaitu dia tidak bisa lagi merasakan cinta. Putri ini membutuhkan dukun, penyembuh, atau apapun itu yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Nah, barang siapa yang bisa menyembuhkannya, maka ia akan mempersembahkan dirinya sebagai istri dan siap melayani dengan sepenuh hati. Sungguh cerita negeri dongeng yang menggairahkan. Nah, dengan dahsyat, berita ini menyebar dengan cepat. Apa sih sekarang yang tidak menyebar dengan cepat? Dalam 10 menit saja, 251 orang membacanya. Seperti yang sudah saya perkirakan, kesatria itu. Kesatria. Baiklah, kita sebut saja Brahmana. Brahmana penyair. Brahmana penyair sok suci.
Brahmana penyair ini menunjukkan dirinya sebagai orang yang dibutuhkan oleh pengumuman itu. Sungguh sesuatu yang membanggakan menyaksikan jejaring kita berhasil menjerat burung yang sedang terbang. Penyair ini menawarkan dirinya. Tetapi tetap saja ia berkilah dari kesombongannya bahwa ia ingin menjalankan tawaran ini karena dua hal. Satu, oleh karena ingin menolong sang putri yang dimaksudkan dalam pengumuman itu. Dua, ia ingin mencarikan jodoh yang terbaik buat anaknya. Jadi berapa rupanya usia Brahmana penyair ini? Berjualan jasa juga ya rupanya. Setelah saya tengok di Facebooknya, ternyata Brahmana penyair ini berusia 70 tahun. Buset! Menikah dengan kakek dong. Oh good. Sampai pada hari yang kami sepakati, bertemulah kami dalam suatu ruang private. Laki-laki Brahmana penyair ini adalah seorang tua dengan rambut perak dan jenggot serabutan. Saya akui, cahaya matanya memang tidak bisa disebut bahwa ia usia 70. Atau, oke lah, 70. Tapi sungguh, memang ada daya yang hidup dari sana. Entah dari sorot matanya, entah dari keseluruhan kepribadiannya, entah dari irama bicaranya. Saya akui, ia adalah laki-laki yang beda. Saya akui, di situ saya bergetar. Laki-laki Brahmana penyair ini menatap saya dalam-dalam, seolah ia sedang mengukur untuk menyelami samudera hati yang saya miliki. Herannya, kenapa saya tidak mampu berganti menatapnya? Kenapa saya harus menunduk? Atau alih-alih risih kemudian membuang muka? Kurang ajar. Di sebuah bangunan berdinding gebyok beratap, pada pertemuan pertama tersebut, laki-laki Brahmana penyair ini mengatakan kepada saya bahwa untuk mengenal cinta, seseorang harus mengalami beberapa syarat. Syarat pertama adalah ketelanjangan. Berfilsafat dia. Orang-orang harus menjadi duafa dengan fitrahnya sebagai manusia. Oh, istilahnya. Seseorang harus miskin di hadapan semesta. Terserahlah kau penyair. Aku hanya ingin mengujimu. Kedua, tidak boleh membantah. Sebab ilmu hanya bisa berada karena laku. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruatindiu adalah ilmu laku. Pengetahuan tak harus selalu diketahui dan dipahamkan oleh akal. Pengetahuan itu harus ditempuh, bukan sekedar paham dan tahu, melainkan dihayati sebagai laku.
sampai pada saat ia memaparkan konsep sastra pengobatannya. Aneh. Saya sungguh tak berkutik. Yang ia katakan itu benar. Otak saya tak mampu melawan getaran yang muncul dari dalam diri saya. Saya bergetar, bahkan gemetar. Begitu panjang dan lebar laki-laki Brahmana penyair ini memaparkan konsep keilmuannya. Dan pada saat itulah saya tahu, otak saya terbelenggu. Saya tidak mampu melakukan perlawanan apapun. Pada malam itu saya seperti hilang akal. Saya mengapung di antara mega-mega dalam buayan syair-syair yang saya tak mengerti apa isinya. Tetapi sungguh meninabobokan saya. Saya mengapung, saya melayang, saya terbang. Demi semesta yang ada, saya sungguh mengutuk kehebatan para penyair melolos tulang-belang otot dan kekuatan wanita. Sungguh makhluk laknatlah mereka. Didongengkan perihal rembulan, kuasa alam, keindahan tak terperi. Inci demi inci intisari tubuh manusia yang dikatakannya sebagai Tantrayana. Saya sungguh tak berkutik. Praktekannya kemudian kepada saya tentang keindahan kesatuan kehidupan melalui Kama Sutra. Matematika, logaritma, aljabar, logika, akal, nalar sehat. Kemanakah kalian pergi? Tahukah kalian bahwa aku, Sukezi yang mengunggulkan akal sehat? Terkulai tak berdaya di bawah telapak kaki laki-laki Brahmana penyair bernama Wiswara. Berdua kami arungi samudra, naik turun gunung menjadi saksi keindahan alam. Mega-mega, bintang, vega, pelangi dan hal-hal tak terperinci oleh bahasa dalam hidup ini. Kami melayang masuk ke jantung bumi, jantung kehidupan, cinta, dan keindahan yang sejati. Apakah saat itu Wiswara berpikir tentang Danapati putranya? Untuk apa membagi keindahan kepada orang lain, meski itu putra sendiri? Maka berlayarlah kami ke negeri lupa, di mana segala sesuatu menjadi milik diri.
Saudara-saudara, berhentilah sombong seperti saya jika tidak ingin dijungkirkan oleh kenyataan yang hampir selalu tidak terduga. Konsep itu bersifat kepala. Hidup tidak bisa diwakilkan oleh satu jurus. Tetapi sesudah peristiwa terledarnya Sastra Jendra Hayuningrat Pangratinggi, saya semakin mengerti bahwa manusia bukanlah nilai itu sendiri. Mempercayai apa yang diucapkan oleh mulut dan mempertemukannya ke dalam laku mungkin hanya akan membuat kita frustasi. Manusia itu berbeda dengan nilai. Nilai bisa saja sempurna, tetapi manusia tidak. Kesombongan intelektual itu rapuh. Hal ini semakin membuktikan bahwa kontol, intelektualitas, dan moral adalah ramuan paradoks, ancaman kedudukan bagi seseorang. Jika Sastra Jendra Hayuningrat Pangratinggi bisa dikelola secara berbudaya, maka manusia akan menjadi pemenang atas dirinya, dimuliakan oleh sesamanya. Hal ini semakin membuktikan bahwa seks adalah agresi purba yang tidak dapat disembunyikan. Ia hanya bisa dikelola. Kalau disembunyikan seperti perlakuan terhadap si yang salah, ia akan jebol dan menunjukkan keadaan dirinya yang sesungguhnya. Pada saat itu, orang semasyhur apapun, moralis, intelektual atau apapun, mereka kembali menjadi manusia purba di zaman perburuan.